Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Maulana Ihsan Harahap. NIM aku 0601252066. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia, terutama tentang sejarah lahirnya bahasa Indonesia, kedudukannya, fungsinya, serta ragam-ragam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai pelajar dan generasi muda untuk memahami dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yuk kita bahas sama-sama. Oke, yang pertama ada sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang sejak dahulu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan atau disebut lingua franca di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu dipilih karena bahasanya itu dia mudah dipahami serta tidak mengenai tingkatan bahasa dan telah digunakan secara luas dalam perdagangan, pendidikan, dan penyebaran agama. Bukti penggunaan bahasa Melayu dapat kita lihat pada prasasti-prasasti kuno peninggalan sejarah ya, seperti prasasti Kedukan Bukit, Telang Tuo, dan lain sebagainya. Perkembangan bahasa Indonesia semakin kuat pada masa pergerakan nasional. Para tokoh bangsa menyadari bahwa perjuangan melawan penjajah membutuhkan bahasa pemersatu. Puncaknya terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, yang dimana tepatnya itu pada peristiwa Sumpah Pemuda, yang dimana para pemuda dan pemudi Indonesia pada saat itu menyatakan bahwa kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung berbahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, sejak saat itu, bahasa Melayu resmi dikenal sebagai bahasa Indonesia. Dan setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan secara resmi sebagai bahasa negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Oke, selanjutnya itu ada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Yang pertama kita bahas dulu ya, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Kedudukan ini menjadikan bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai suku ya, yang dimana pada saat itu suku-suku memiliki bahasanya masing-masing, sehingga dengan adanya bahasa Indonesia mereka bisa berkomunikasi dengan berbeda suku, dan juga alat komunikasi antar daerah dan budaya, sama seperti yang aku bilang sebelumnya. Oke, yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi dalam kehidupan kenegaraan, antara lain bahasa resmi dalam pemerintahan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, bahasa resmi dalam perundang-undangan, dan bahasa pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan. Kedudukan ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu fungsi bahasa Indonesia. Nah, selain kedudukan, bahasa Indonesia juga memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ini aku jabarkan ada 4 fungsi ya. Oke, yang pertama itu ada fungsi sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan, baik secara lisan maupun tulisannya. Dan yang kedua, fungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan ratusan bahasa daerah di Indonesia dari berbagai suku ya, bahasa Indonesia menjadi penghubung antar suku dan budaya. Contoh, misalkan ada suku Batak dan suku Jawa yang memiliki bahasa asli masing-masing, sehingga ketika mereka ingin berkomunikasi, mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi satu sama lain. Dan gitu juga dengan suku-suku lainnya ya. Oke, yang ketiga selanjutnya fungsi sebagai sarana pendidikan.
Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dan perguruan tinggi, yang dimana bahasa Indonesia pasti ada di seluruh sekolah ataupun instansi pendidikan di Indonesia dan pasti digunakan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada fungsi sebagai sarana pengembangan budaya di iptek ya. Bahasa Indonesia digunakan dalam karya sastra, penelitian ilmiah, jurnal dan media bahasa dan media massa. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya itu ada ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki berbagai ragam, tergantung pada situasi, tujuan, dan media penggunaannya. Yang pertama ada ragam lisan dan ragam tulisan. Oke, kita bahas dulu yang ragam lisan. Ragam lisan digunakan dalam percakapan sehari-hari, yang dimana dalam percakapan sehari-hari pasti ada banyak sekali bentuk bahasa Indonesia, mulai dari bahasa gaul ataupun bahasa formal. Dan selanjutnya nanti kita bakal bahas bahasa formal dan non-formal. Ragam tulisan, oke, kita lanjut di ragam tulisan. Ragam tulisan digunakan dalam buku, surat, dan karya ilmiah, yang dimana pada dalam buku cetak, pembelajaran, ataupun buku-buku yang sering kita baca pada sehari-hari seperti novel, komik, ataupun lain sebagainya pasti menggunakan bahasa Indonesia. Dan tak lupa juga surat, dalam surat menyurat pasti kita menggunakan yang bahasa Indonesia. Dan untuk penulisan karya ilmiah juga pasti menggunakan bahasa Indonesia ya, terutama bahasa Indonesia yang formal ya, atau bisa dibilang bahasa baku. Oke, selanjutnya ada ragam formal dan non formal. Nah, ini yang aku maksud tadi. Ragam formal itu digunakan dalam pidato resmi, surat dinas, dan kegiatan akademik. Kenapa dibilang pada hal yang apa bilangnya? Kenapa dibilang bahasa formal ini digunakan pada pidato resmi, surat dinas, dan kegiatan akademik? Karena dalam penyampaian kita tidak mungkin menggunakan bahasa non formal ketika kegiatan akademik ataupun ketika menulis surat dinas. Tidak mungkin kita menulis dengan menggunakan bahasa Indonesia non formal. Pasti harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal agar terlihat rapi dan lain sebagainya. Oke, untuk ragam non formal. Nah, ragam non formal ini pasti sering kita gunakan pada kegiatan sehari-hari, terutama pada percakapan ataupun ketika ngobrol ya bersama teman secara langsung ataupun tidak langsung, seperti berkomunikasi melalui telepon dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya ini ada ragam ilmiah dan populer. Nah, ragam ilmiah digunakan dalam karya tulis ilmiah ya, sama seperti fungsinya ya, ilmiah itu pasti digunakan dalam karya tulis ilmiah. Jadi dia kayak ada seperti kata-kata tertentu pada penulisannya. Dan untuk selanjutnya itu ada ragam populer, digunakan dalam media massa dan media sosial. Dan kalau kalian mau tahu ragam populer itu seperti apa, itu bisa kalian lihat pada berita-berita ataupun pada media sosial. Di situ banyak sekali bahasa Indonesia dalam bentuk ragam populer ya, yang digunakan dalam bentuk ragam populer. Dan mungkin itu saja. Penggunaan ragam bahasa harus disesuaikan dengan konteks agar komunikasi berjalan efektif. Oke, kita bahas ulang ya. Tadi ada yang namanya bahasa formal dan non formal. Sedikit aku tambahin, dan dalam bahasa formal atau bahasa non formal itu ada perbedaan. Yang dimana bahasa formal itu dia termasuk ke dalam bahasa baku, yang seperti misalkan itu kamu, aku, kamu, saya, dia ya. Dan untuk bahasa non formalnya itu dia seperti kau, kalian ya. Kalian itu dia termasuk bahasa non formal atau bisa dibilang slang words kalau dalam bahasa Inggris ya. Dan juga ya non formal mungkin sering lah kita jumpain dalam sehari-hari. Tapi terkadang ada juga para anak muda yang masih salah dalam menggunakan slang words atau bahasa non formal dalam penulisan surat. Nah, sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang, kedudukan yang kuat, fungsi yang sangat unggul, penting, serta ragam yang beragam sesuai dengan kebutuhan komunikasi.
sebagai generasi penerus bangsa, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mencintai, menjaga, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.